Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Kami sampaikan bagi warga jemaat GKE Batang Pambelum yang ingin menyerahkan persembahannya bisa mengantarnya ke gereja Batang Pambelum setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 12 WIB atau melalui rekening gereja GKE Batang Pambelum. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020 kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tata ibadah yang kita pergunakan pada hari ini adalah tata ibadah Hari Raya Pentakosta dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema Melayani dengan Integritas. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Supa MD. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Jemaat diundang berdiri untuk menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Dengarkan nas pembimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah dengan sukacita kita bersama memuji nama Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, tolong bina yang sesat untuk membela diriku di pikunya salib berat. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita
untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat dimohon berdiri untuk menerima berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 bait 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan, pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30, dengan perikop ke-70 orang tua-tua, yang berbunyi demikian. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sudah itu tidak lagi.
Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Suppa MDiv. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memberitakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami Jemaat GKI Batang Pambelum bersyukur boleh tetap beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami penatua diakon, pendeta boleh mempersiapkan ibadah melalui rekaman video yang akan disiarkan melalui Facebook dan WA yang ada pada kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami yang bertugas dan memberkati jemaat-Mu yang beribadah dengan mengikuti rangkaian ibadah yang ada di video masing-masing, dan bagi warga jemaat yang beribadah memakai liturgi biasa, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, kami yakin kerinduan jemaat-Mu ingin datang beribadah ke gereja ini amat besar. Tapi kami mohon agar kerinduan itu Tuhanlah yang memenuhi perasaan mereka. Dengan Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Dan kami mohon Roh Kudus menyampaikan firman-Mu ke dalam hati mereka, sehingga mereka juga bisa memahami sendiri, bahkan ikut memahami dari pemberitaan firman yang hamba-Mu pimpin saat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam rangka hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ini di dalam kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan.
Selamat hari Minggu, selamat kita hari ini boleh memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Dan selamat bagi seluruh keluarga Jemaat GKI Batang Pembelum yang beribadah dengan tuntunan video dan yang melaksanakan ibadah dengan liturgi Persi Keluarga yang juga disiarkan atau dibagikan melalui WA atau Facebook. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita kerjakan hampir semuanya penuh dengan ketidakpastian. Hanya karena coba-coba, hanya karena usaha, hanya kerja dulu dan berjuang dulu. Kita berusaha untuk apakah itu berhasil atau tidak. Kita tidak bisa memastikan walaupun sudah diperjuangkan atau diusahakan. Tidak ada yang berani mengatakan saya pasti bisa, saya pasti berhasil, atau saya pasti tercapai. Masih dalam suasana meragukan. Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi permasalahan hidup, cobaan, sakit penyakit, musibah, kebutuhan, serba tidak pasti. Hari ini sehat, besok bisa saja sakit. Sebaliknya, hari ini sakit, besok bisa saja kita sehat, sembuh, dan tidak sakit-sakit lagi. Ini yang kita harapkan. Hari ini kita serba ada, atau mungkin banyak harta. Bisa saja hari besok ludes habis. Entah digundul maling atau karena musibah, bencana dan sebagainya. Warga jemaat GKI Batang Pembelum yang beribadah di rumah masing-masing yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sedang mengalami pikiran dan perasaan ketidakpastian juga. Bahkan seluruh dunia mengalami ini. Dengan pertanyaan, apakah saya bebas dari virus corona, atau jangan-jangan saya terjangkit atau bisa terjangkit atau tertular oleh virus corona ini. Ketidakpastian yang ada dalam pikiran kita, apakah dampak lain dari virus corona ini, dampak ekonomi, kesulitan nantinya mencari kebutuhan kehidupan, dampak keuangan dengan harga-harga yang mahal, dampak sosial, akan terjadi perubahan sikap hubungan antar keluarga dan masyarakat, dampak spiritual, kita akan berkurang rasa persekutuan kita antar anak jemaat dalam beribadah dan sebagainya. Itu semua membuat kita tidak pasti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, demikian yang terjadi dalam kehidupan dan dalam pikiran para murid-murid pasca kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka merasa sesuatu yang tidak pasti. Mereka ketakutan. Sebagai bukti, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Bagi mereka, berita tentang
terutama kebangkitan Yesus, adalah berita yang belum pasti dan berita yang membawa dampak mencurigai. Mereka mencurigai jangan-jangan orang-orang Yahudi, jangan-jangan ahli Taurat, jangan-jangan aparat dan raja mencari para muridnya. Dan oleh sebab itu mereka tadi dikatakan anggaplah bersembunyi dalam suatu tempat dengan pintu terkunci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat murid-murid merasa bahwa hidup ini tidak ada pasti, tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah mereka, sekaligus memberikan yang pertama yang diberikan oleh Yesus untuk mereka ialah ucapan damai sejahtera bagi kamu. Ucapan ini ada 2 kali Yesus katakan untuk para muridnya. Kenapa sampai 2 kali diucapkan ucapan damai sejahtera bagi kamu? Itu maksudnya ucapan yang dikatakan oleh Yesus bukan sekedar ucapan, bukan sekedar main-main atau gurauan saja, tetapi betul-betul ucapan yang membawa sukacita. Karena damai sejahtera atau salum itu dirindukan oleh setiap makhluk apapun, apalagi manusia. Manusia bekerja, manusia mencari sesuatu, mengusahakan sesuatu, berjuang sekuat tenaga hanya untuk bagaimana supaya hidup damai sejahtera. Orang ingin cukup makan supaya damai sejahtera perutnya. Orang ingin punya harta kekayaan, banyak uang, dengan harapan supaya bisa memiliki segala sesuatu sehingga mencapai damai sejahtera. Namun harus kita sadari tadi, dalam pengantar saya katakan, selama ini tidak menjamin kita menjadi damai sejahtera dengan harta, kekayaan, kepintaran atau cita-cita, perjuangan kita. Semuanya serba tidak pasti. Namun damai sejahtera yang diberi oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang pasti. Kenapa saya katakan damai sejahtera yang pasti? Yang ada di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus penyakit kalah oleh Yesus. Yang luar biasa lagi, musuh yang terakhir, yang terberat dan terkuat bagi umat manusia ialah maut atau kuburan, kalah oleh Yesus. Yesus telah bangkit. Dan beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati, di Kamis yang lalu kita telah memperingati Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat hidup kekal untuk kita di surga. Itu kepastian yang telah Tuhan berikan. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk setiap orang percaya dan pengikut, dan khususnya para muridnya. Peristiwa yang kedua yang Tuhan berikan saat Yesus menampakkan diri di tempat mereka menutup diri, yaitu Yesus mengutus mereka serta mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ini
tugas mulia yang Tuhan berikan untuk para muridnya. Kalau Yesus diutus oleh Allah ke dunia ini, demikian juga Yesus katakan, kita diutus oleh Yesus ke dunia ini juga untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan dari Allah di dalam Yesus Kristus, karena kita sudah memiliki damai sejahtera itu dan juga dibekali dengan Roh Kudus. Kenapa Allah mengembusi Roh Kudus kepada para muridnya? Mengembusi dalam kamus bahasa Indonesia besar bisa dikatakan meniupkan atau mengeluarkan napas atau Roh Kudus itu sendiri. Apa tujuan Tuhan mengembuskan Roh Kudusnya? Agar di dalam diri para murid betul-betul mengandung Roh Kudus, betul-betul lahir secara roh. Tadi dalam pengantar nas pembimbing kita Roma 8 ayat 14 sampai 16, siapa yang menerima roh, ia adalah anak Allah. Jadi dengan penegasan mengembusi Roh Kudus berarti para murid dijadikan anak-anak Allah. Bahkan juga dikatakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat 6, bahwa siapa yang lahir secara dari daging, ia dari daging, dan siapa yang dilahirkan secara roh, ia lahir dari roh. Jadi para murid dilahirkan secara roh. Tujuan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus yang kedua, agar para murid betul-betul hidup oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tujuan mengembusi Roh Kudus untuk kita hari ini, sebagaimana hari ini, untuk mengingat kita semua bahwa hari ini kita mengingat peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 2, peristiwa turunnya Roh Kudus yang menghinggapi para murid dan membuat orang banyak bisa mengerti bahasa roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berita ketiga ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang bersembunyi di suatu tempat dengan pintu tertutup, ialah memberi kemampuan. Jadi Yesus memberi kemampuan untuk para murid. Pertama, memberi kemampuan untuk mengampuni dosa orang. Jadi luar biasa kemampuan yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid, yaitu mampu mengampuni dosa orang. Saya yakin banyak orang bertobat oleh para murid Yesus, termasuk kita ini, oleh tindak lanjut berita dari para murid. Kita ini telah diampuni dosa-dosa kita. Banyak orang yang asalnya penjahat jadi orang baik dan jadi orang benar, bahkan jadi orang yang melayani Tuhan akibat berita pengampunan yang disampaikan oleh para murid. Banyak yang hidupnya sudah terpuruk, yang sudah merasa hancur, yang sudah kecewa, putus asa, mampu bangkit dan semangat oleh pengampunan atau oleh berita dari para murid Yesus. Ada banyak orang yang mau cerai, tidak jadi cerai, bahkan jadi hidup rukun karena pengampunan dari
berita Injil oleh para murid. Itulah bukti dari kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada para muridnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebaliknya juga diberikan kemampuan untuk mampu melihat dosa tetap ada pada seseorang. Jadi para murid bisa melihat orang itu tetap hidup dalam dosa. Saya pikir jelas, selagi orang itu tidak ada perubahan dan tidak ada pertobatan, pasti dia tetap hidup dalam dosa. Keluarga jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman Tuhan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, dan kita diantar tadi dalam tema Aku adalah Alfa dan Omega, dan subtema kita melayani dengan integritas. Dengan pemberitaan firman Tuhan dan tema dan subtema ini, kita yakin Allah adalah Alfa dan Omega. Itu artinya Allah selalu menampakkan diri, selalu menghadirkan salom atau damai sejahtera itu bagi kita. Dan oleh sebab itu kita harus melayani dengan integritas. Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, apalagi yang kita ragukan, apalagi yang tidak pasti, kita orang Kristen, kita orang percaya sudah memiliki kepastian. Kepastian yang sejati, kepastian yang kekal, kepastian yang abadi, yaitu memiliki Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita sudah tahu ada Tuhan, ada Juru Selamat. Jadi kalau ada pergumulan, ada permasalahan, ada cobaan, ada ketidakpastian, Tuhan ada dan mau menyelamatkan kita. Yang kedua, memiliki jaminan hidup kekal di surga. Jadi kita, inilah damai sejahtera yang tiada ternilai, jaminan aman. Orang kalau sudah punya jaminan, walaupun saya katakan tadi tidak abadi, tidak pasti, tapi masih lumayan. Kalau ada uangnya, ada gajinya, orang biasanya agak merasa aman, agak merasa damai, tapi belum tentu selamanya damai, ada gangguan lain. Tetapi jaminan hidup kekal hanya ada dalam Yesus Kristus. Ini damai sejahtera yang tidak ada ditemui di tempat lain dan dari siapapun, hanya dari Yesus Kristus. Jadi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus tidak perlu takut dan gelisah oleh keadaan hidup, oleh pencobaan. Yesus sudah pastikan bahwa semua cobaan permasalahan hidup sudah dikalahkan dan Tuhan telah menghadirkan damai sejahtera atau menyediakan, menanamkan dan menaruh bagi kita damai sejahtera dalam diri kita. Selamat kita telah beribadah di Minggu Pentakosta ini. Walaupun cobaan yang ada sekarang ini hanyalah sementara dan tidak mampu memisahkan kita dari kasih Yesus. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Kita nikmati saat teduh sejenak. Dan kita angkat pujian kita, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kita bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku
kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta terbagi namamu, api roh suci bakar hatiku. Mari kita panjatkan doa kita. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah datang di tengah ketakutan kami, di tengah kegelisahan kami, bahkan di tengah keputusasaan kami. Tuhan menyapa kami yang telah melihat Yesus hadir dalam hidup ini. Yesus katakan, kalau kami sudah melihat Engkau, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan malah menambahkan untuk kami dengan mengembusi Roh Kudus dalam diri kami yang percaya kepadamu, serta diberikan kemampuan bisa menyadari bahwa diri kami diampuni dosa kami. Bahkan kami bisa menyadari bahwa diri kami masih berdosa, memerlukan pengampunan yang datang dari Tuhan lagi. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa memahami firman-Mu. Bantulah kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami firman Tuhan yang pernah kami baca, yang baru saja kami renungi, dan yang akan kami baca terus dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan hidup kami minggu ini lagi ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami, baik kami di rumah maupun ketika kami keluar rumah, supaya kami bebas dari sakit penyakit, bahaya, celaka, dan pencobaan. Dan seandainya kami terserang penyakit, ada penyakit apapun dan penyakit terbaru ini, kami mohon Tuhan memberikan daya tahan tubuh bagi kami, supaya kami dapat melawannya dan dapat sembuh oleh upaya perawatan diri dan perawatan dari pihak medis atau rumah sakit, dokter, perawat, dan obat-obatan. Kami mohon juga Tuhan menghentikan penularan virus ini, dan kami mohon secara khusus yang bisa menghentikan adalah kami sendiri dengan mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami mohon Tuhan di balik itu juga berikan daya tahan tubuh kami bagi warga umat manusia yang sudah terserang, bahkan menjadi korban. Hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan, dan sadarkan mereka di balik peristiwa itu ada kehendak Tuhan yang baik untuk almarhumah yang telah menjadi korban, bahkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan tidak membuat kami tidak berdaya berpikir dan tidak berdaya bekerja. Tuhan memberi harapan agar kami tidak takut dengan ancaman dan cobaan dan penularan virus ini. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah upaya kami mencukupkan kehidupan kami, keperluan hidup hari lepas hari kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk bisa mengelola penghasilan yang sudah ada. Dan bagi kami yang belum cukup penghasilan, kami mohon Tuhan membuka sumber usaha, sumber kerja, sumber makanan, sumber kebutuhan bagi kami. Dan berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Engkau memberkati gerejamu, gereja Kalimantan Pengelis, dan seluruh gereja hari ini yang memperingati turunnya Roh Kudus. Kiranya kami semakin yakin bahwa Roh Kudus memampukan kami menghadapi berbagai pencobaan dan memampukan kami untuk tidak takut, tidak putus asa, tidak kecewa dengan pencobaan yang ada. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya berita tentang kehadiran Tuhan di dalam Roh Kudus boleh diberitakan bagi seluruh dunia. Tuhan telah mengutus kami agar orang percaya kepadamu.
untuk mengenal Allah, pencipta langit dan bumi, untuk mengenal Yesus Tuhan yang telah datang ke dunia, dan mengenal Roh Kudus yang hadir dalam diri kami. Bapa kami yang di surga, kami mohon juga Tuhan memimpin pemerintah kami, Indonesia khususnya, supaya bisa memimpin rakyatnya, supaya rakyat juga mau tunduk dan patuh taat bagaikan takut kepada Tuhan, karena tidak ada pemerintah yang mau menyakiti atau membiarkan rakyatnya dalam penderitaan. Mereka berusaha ingin menyelamatkan setiap tumpah darah warga negara Indonesia ini. Sadarkan mereka untuk bisa mematuhi ya Tuhan, dan mampukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan roda pembangunan atau pelaksanaan pembangunan, dan sesuatunya mereka bisa menyalurkan anggaran-anggaran sosial dengan tidak ada yang membocorkannya atau untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul tepat sasaran. Bapa kami juga mohon Tuhan datang kepada seluruh warga jemaat kami, janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, orang sakit. Tuhan hibur dan sembuhkan mereka, semangatkan mereka. Dan bagi yang berulang tahun, tambahkan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Inilah doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sampailah kita pada persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Sebagai nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat menyerahkan persembahan syukur ini dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 bait 1 dan 2, Ku dengar berkat-Mu turun.
bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Apa jangan kau lewati aku walau ku cemas. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Jemaat dimohon berdiri, kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.